Walaupun pandemi seperti ini, kalian diharuskan tetap berada di rumah, tapi tidak menyurutkan aktivitas belajar kalian. Walaupun dengan cara online seperti ini, Ibu akan tetap membantu aktivitas belajar kalian. Perkenalkan, nama Ibu Widara Hayuningsi. Ibu mengajar matematika kelas 11 akuntansi dan 11 TKJ. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Seperti yang telah kalian ketahui, di LKS yang kemarin telah dibagikan oleh pihak sekolah, ada bab pertama tentang limit fungsi aljabar. Telah dibaca sama kalian di rumah? Oke, Ibu bantu supaya kalian lebih memahami tentang konsep limit fungsi aljabar. Apa sih Bu itu pengertian tentang limit? Coba kalian baca di bab pertama halaman 1. Itu limit adalah, atau limit berarti menuju atau mendekati suatu batas tertentu. Dalam artian berarti limit adalah nilai yang mendekati, bukan nilai yang sebenarnya. Yang namanya mendekati berarti hanya dekat saja, bukan nilai itu sendiri. Di mana sih biasanya kita menemukan limit? Limit itu biasanya kita temukan di pelajaran fisika, atau mungkin nanti ketika kalian telah keluar, kalian bisa ada rezekinya masuk kedokteran, ini akan ada ditemukan pelajaran tentang limit. Bagaimana cara menentukan limit, Bu? Nanti kita bahas. Nah, di sini ada bentuk dari limit. Bentuk limit ini dibacanya limit fungsi X sama dengan L, di mana X-nya mendekati A. Mendekati A. Contoh misalkan di sini. Tentukan limit fungsi berikut ini. Di sini ada contoh. Tentukan limit 2X ditambah 3 dengan X mendekati 2. Bagaimana caranya? Silahkan kalian lihat di LKS kalian. Di situ ada cara membuat tabel terlebih dahulu. Ya, kita coba sama-sama di sini. Yang A terlebih dahulu. Tuliskan kembali. Limit dari 2X ditambah 3 dengan X mendekati 2. Kita buat garis bilangan. Nah, taruh di sini 2. Untuk mendekati nilai 2 itu ada berapa saja? Di sini ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan berarti lebih dari 2. Kalau sebelah kiri kurang dari 2. Lebih dari 2 yang mendekati berapa kira-kira? 2,1. 2,2. Taruh saja 2 sebelumnya. Coba yang sebelah kirinya. Berapa yang mendekati 2? 1,9. Berapa lagi? 1,8. Ini adalah nilai X-nya. Nah, jika dibuat tabel akan ada seperti ini. Oke, kembali lagi. Tadi dimisalkan adalah nilai yang mendekati 2. Berarti kalau nilai yang mendekati 2 itu ada 2,1, 2,2 dan seterusnya. Terus sebelah kanannya berarti yang kurang dari 2 ada 1,9, 1,8 dan seterusnya. Kita ambil 2 nilai terdekat saja. Contoh sini, kita masukkan ke dalam pertanyaan pertama, yaitu tentukan persamaannya. Limit dari X mendekati 2, 2X ditambah 3. X-nya diganti dengan maaf di sini. Misal yang 1,8. Berarti X-nya diganti sama 1,8 ditambah 3. 2 kali 1,8 berapa itu? 3,6 ditambah 3. 3,6 ditambah 3 berarti berapa? 6,6.
Itu untuk nilai fx yang 1,8. Ibu lanjutkan lagi. Misalkan yang 1,9. Berarti x-nya diganti dengan 1,9. 2 kali 1,9 ini tetap dari sini, dari soal. 2 kali 1,9 ditambah 3. 2 kali 1,9 berapa? 3,8 ditambah 3. Berapa? 3,8 ditambah 3 sama dengan 6,8. Itu untuk nilai x yang mendekati 2 dari sebelah kanan. Sekarang kita hitung nilai x yang mendekati 2 dari sebelah kiri. Dimisalkan ini jangan dulu dilihat karena hanya mendekati nilai 2, berarti yang melebihi 2 dulu. Dimisalkan x-nya adalah 2,1, berarti 2 kali 2,1 ditambah 3. 2 kali 2,1 adalah 4,2 ditambah 3. 4,2 ditambah 3, 7,2. Terakhir, yang terakhir, mendekati nilai 2 adalah 2,2. Yang dimisalkan 2,2. Berarti tinggal 2 dikali 2,2 ditambah 3. 2 kali 2,2 berapa? 4,4 ditambah 3. Dijumlahkan menjadi 7,4. Silahkan kalian bulatkan dari nilai ini. 6,6 dibulatkan menjadi 7. Tuh. 6,8 dibulatkan menjadi 7. 7,2 dibulatkan menjadi 7. Dan 7,4 dibulatkan menjadi 7. Sehingga limit dari 2x ditambah 3 dengan x mendekati 2 nilainya adalah 7. Seperti itu. Ya, kira-kira dapat dipahami? Kalau misalkan kalian ada yang ingin bertanya, boleh via japri ke ibu nanti. Kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, itu ada limit x kuadrat dikurangi 4 per x kuadrat dikurangi 2 dengan nilai x mendekati 2. Oke, lanjutkan. Selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi aljabar. Dalam menentukan limit fungsi aljabar ada 3 cara. Yang pertama itu dengan metode substitusi. Yang kedua adalah pemfaktoran dan yang terakhir adalah kali sekawan. Substitusi itu bagaimana? Seperti yang telah kalian ketahui, berarti kalau substitusi tinggal mengganti saja. Kalau misalkan di sini soalnya limit 2x dikurangi 1 dengan x yang mendekati 5, berarti x-nya tinggal diganti dengan 5. Tapi dengan catatan di situ di LKS halaman 6 bisa kalian baca, cara substitusi langsung adalah langkah pertama dalam menentukan nilai limit suatu fungsi. Jika dengan substitusi langsung diperoleh bentuk-bentuk tak tentu adalah 0/0 atau terhingga. Perhitungan mencari limit fungsi harus dengan cara lain, dengan arti lain, berarti kalau ada hasilnya boleh menggunakan substitusi. Tetapi kalau misalkan hasilnya 0/0 atau tak hingga, berarti kalian tidak boleh lagi menggunakan cara substitusi. Contoh di sini ada 2 contoh. Hitunglah nilai limit fungsi berikut ini. Diketahui suatu limit 2x dikurangi 1 dengan x-nya mendekati 5. Kita buktikan, ini ada nilainya tidak? Kalau ada nilainya berarti bisa langsung memakai substitusi. Kita ganti saja langsung 2. X-nya diganti dengan 5. Terus dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 5, 10.
10. 10 dikurangi 1. Ada nilainya? Ada. Berarti sudah bisa memakai metode substitusi. Yang kedua, yaitu limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 dengan x mendekati 2. Berarti x-nya diganti dengan angka 2. X kuadrat, x-nya berarti diganti dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 1. 2 dikuadratkan berapa? 4. Dikurangi 3 dikali 2 tambah 1. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi aljabar. Dalam menentukan limit fungsi aljabar ada 3 cara. Yang pertama itu dengan metode substitusi. Yang kedua adalah pemfaktoran dan yang terakhir adalah kali sekawan. Substitusi itu bagaimana? Seperti yang telah kalian ketahui, berarti kalau substitusi tinggal mengganti saja. Kalau misalkan di sini soalnya limit 2x dikurangi 1 dengan x yang mendekati 5, berarti x-nya tinggal diganti dengan 5. Tapi dengan catatan di situ di LKS halaman 6 bisa kalian baca, cara substitusi langsung adalah langkah pertama dalam menentukan nilai limit suatu fungsi. Jika dengan substitusi langsung diperoleh bentuk-bentuk tak tentu adalah 0/0 atau terhingga. Perhitungan mencari limit fungsi harus dengan cara lain. Dengan arti lain berarti kalau ada hasilnya boleh menggunakan substitusi. Tetapi kalau misalkan hasilnya 0/0 atau tak hingga, berarti kalian tidak boleh lagi menggunakan cara substitusi. Contoh di sini ada 2 contoh. Hitunglah nilai limit fungsi berikut ini. Diketahui suatu limit 2x dikurangi 1 dengan x-nya mendekati 5. Kita buktikan. Ini ada nilainya tidak? Kalau ada nilainya berarti bisa langsung memakai substitusi. Kita ganti saja langsung. 2. X-nya diganti dengan 5. Terus dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 5 10. 10 dikurangi 1. Ada nilainya? Ada. Berarti sudah bisa memakai metode substitusi. Yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Nilai limit dari x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 dengan nilai x mendekati negatif 2. Berarti x-nya tinggal diganti dengan negatif 2. Berapa? Negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikali negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 dikali negatif 2 berarti berapa? Positif 4. Lanjut. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 positif 5 ditambah 1. 4 tambah 6 ditambah 1 sama dengan 11. Ada nilainya? Ada. Berarti boleh menggunakan metode substitusi. Oke, setelah tadi cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Sekarang kita lihat cara yang kedua yaitu dengan pemfaktoran. Tadi sudah Ibu katakan apabila nilai dari suatu limit 0,0 atau tak hingga, maka tidak bisa lagi menggunakan metode substitusi. Kita harus cari cara lain, diantaranya tadi ada pemfaktoran dan kali sekawan. Di sini ada contoh lagi. Maaf ini hapus. Hitunglah nilai limit fungsi berikut ini. Limit dari 3x kuadrat dikurangi 6x per x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dengan nilai x-nya mendekati
2. Kita sama-sama kerjakan dulu. Berarti kita coba dulu ya, ini bisa dengan metode substitusi atau tidak. Kalau memang bisa ada hasilnya berarti boleh menggunakan metode substitusi. Kalau tidak berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Kita cek. 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali X-nya berapa? 2. Dibagi 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 8. 2 dikuadratkan menjadi 4. 4 kali 3. 4 kali 3 12 dikurangi 6 kali 2 12 juga. Sudah jelas atasnya 0. Kita coba lagi yang bawahnya. 2 dikuadratkan 4. 4 ditambah 2 kali 2 4. 4 tambah 4 8 dikurangi 8 8 dikurangi 8 0 per 0. Tadi peraturannya kalau hasilnya 0 per 0 itu tidak dapat menggunakan metode substitusi. Berarti ini tidak bisa digunakan metode substitusi. Kita coba lanjutkan. Setelah jadi pemfaktoran seperti ini, kalian bisa lihat ada yang bisa dihilangkan. Ada ini. Bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan berarti tinggal tulis saja sisanya. 3x per x ditambah 4. Setelah seperti ini, apa bisa dimasukkan substitusi? Bisa. Berarti tinggal 3-nya diganti dengan 2. X-nya diganti dengan 2 ditambah 3 kali 2 2 tambah 2 2 tambah 2 tambah 4 6 per 6 seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu menentukan limit fungsi aljabar dengan cara kali sekawan. Nah, di sini ada sebuah contoh. Tentukan nilai limit dari 4 per x kuadrat 4 dikurangi x kuadrat per 3 negatif akar x kuadrat ditambah 5 dengan limit x mendekati 2. Kita cari penyelesaiannya. Yang pertama kita coba dulu dengan rumus substitusi. Apakah bisa? Kalau hasilnya 0 per 0 berarti tidak bisa. Kita coba. Berarti x-nya diganti dengan nilai 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Bawahnya 2 diganti dengan 2. 3 dikurangi akar 2 dikuadratkan. Berarti tinggal 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya 0 per 0. Berarti itu menandakan tidak boleh menggunakan rumus substitusi. Kita pakai cara yang kali sekawan. Kalikan dengan nilai yang sama. Tulis lagi nilainya. Limit x negatif 4 negatif x kuadrat per 3 negatif akar x kuadrat ditambah 5 dikali dengan nilai yang sama. Setelah itu kita operasikan ke bawah. Tulis lagi, dikalikan dengan nilai yang sama. Nah, ini tinggal kita kalikan juga. 3 kali 3 adalah 9. Negatif x kuadrat dikali positif x kuadrat, tinggal berarti akarnya dibuka. Tinggal x kuadrat tambah 5. Sehingga mendapat hasil adalah 4 negatif x kuadrat. Ada yang bisa dihilangkan? Ada. Ini tinggal dicoret. Sisanya adalah tinggal 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5. Tulis lagi di sini. Nah, setelah ada nilainya berarti kita tinggal masukkan ke substitusikan ke nilai x mendekati 2. X-nya diganti dengan angka 2. 3 turunkan ditambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. 3 dikeluarkan ditambah 3 dari mana Bu? Ini 2 akar 2 dikuadratkan berarti tinggal 2. Akar dari 5 adalah berapa? Berarti tinggal
3. 3 tambah 3 adalah 6. Seperti itu. Demikian penjelasan dari Ibu tentang limit fungsi aljabar. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa via WA ke Ibu dengan konsultasi supaya lebih memahami lagi. Oke? Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.